Ubayatizen dimanapun kalian berada, Anda berada di sana, kami di sini di Batch 2 dalam rangka Dies Natalis ke-48 Ikatan Alumni Universitas Surabaya. Tadi sudah batch 1 dengan pakar ekonomi dan pakar psikologi, kali ini dengan pakar hukum dan pakar IT ya, gitu ya. Saya akan perkenalkan dulu, kita bersama dengan Ibu Maya Hilda Lestariluk, MSc, salah satu dosen Fakultas Teknik Informatika di Universitas Surabaya. Jadi sehari-hari Bu Maya bersama mahasiswa ya, nggak pernah ini ya, nggak pernah merasa tua kalau sama mahasiswa ya Bu ya. Pasti. Ada terus ya permasalahannya. Dan satu lagi, nah ini kebanggaan saya atau kebanggaan Ubaya, tentu saja kebanggaan Ubaya ya. Pak Mul salah satu alumni Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Saya panggilnya biasanya Pak Mul, lengkapnya Pak Mulyo Hardiana, sarjana hukum, magister humaniora. Yes, ya, betul. Dan sehari-hari sebagai advokat. Dan ini masih dengan topik yang trending. Salah satunya adalah pinjaman online. Merupakan solusi atau jebakan. Nah, kita akan lihat atau kita akan ikuti dari pemaparan secara dari hukum, dari sisi hukum, dari sisi IT. Ini yang mana dulu nih? Nah, yang seru mana? Karena tadi batch 1 tuh nggak terasa udah lama gitu kita ngobrol dan menggemaskan memang. Tapi memang dari berbagai sisi kita bisa lihat sih. Dari sisi hukum tentu saja, lalu nanti dari sisi IT karena memang kalau namanya online pasti tentu saja dengan aplikasi ya Bu Maya ya, gitu. Mungkin yang lebih ke hukum dulu mungkin ya. Nah gitu. Belajar banyak dari beliau. Nah itu nanti kita pancing ya jadinya ya. Kayak tadi tuh saya sebenarnya jadi merasa wah ini banyak sekali informasi yang saya juga nggak tahu. Dapat dari Prof Liliana, dari istilah-istilah gitu ya. Bahkan dari Pak Dewa juga sudah memberikan beberapa hal tips lah beliau berdua. Nah nanti juga saya akan tanya bagaimana tentang pinjol ini. Nah melanjutkan atau mungkin ada sisi yang lain ya Pak. Semua sudah tahu istilah pinjol atau pinjaman online. Yang mungkin akan saya tanyakan adalah dari sisi hukum Pak. Nah, ini apa yang bisa informasi apa yang bisa diberikan tentang masalah pinjol ini, terutama untuk mereka yang sudah melakukan, sudah ngeklik nih namanya pinjaman online gitu ya. Lalu terus dari sisi hukum, apakah ada undang-undangnya? Bagaimana mungkin merasa nanti ujung-ujungnya merasa jadi korban pinjol gitu ya? Apakah itu juga ada kasus-kasus tertentu Pak? Yang mungkin Pak Mul bisa sampaikan. Gitu. Ya. Sebetulnya kalau kita ngomong pinjol itu sebetulnya yang ngetren itu sebetulnya bukan pinjamnya, bukan pinjam meminjam, itu bukan ngetren deh. Nggak ngetren. Karena ya? zaman-zaman dulu juga pinjam meminjam udah umum lah. Pin aja. Iya. Olnya belum ada sekarang. Justru yang sekarang ngetren itu adalah on-nya ini, gitu loh. On ini yang menimbulkan permasalahan sekarang ini, lagi tren bener gitu loh. Ya. Kenapa? Karena pemahaman sebetulnya di masyarakat kita ini sudah begitu berkembangnya masalah online, tapi pemahaman online sendiri ini rasanya masih belum paham bener gitu loh. Ya. Jadi nggak aware terhadap perkembangan dunia online ini nggak aware gitu loh. Sebetulnya kalau dikatakan pinjam meminjam tradisional, pada saat lahir aja sebetulnya udah muncul pinjam meminjam lah. Ya. Jadi nggak hal yang itu, karena ada satu kesepakatan. Lah situasi dengan online ini, pinjol ini sebetulnya high risk. Ya high risk. High risknya bagi siapa? Bagi pemilik uang. Ini tidak bedanya dengan kartu kredit. Ya kan? Kalau dulu ada kartu kredit, penagihannya sampai diajar sampai mati dan segala macam, itu kan terjadi tuh. Ya kan? Kenapa? Ya karena high risk. Nah, masalahnya orang yang meminjam uang itu dia mata gelap. Gitu loh. Jangankan kok pinjam, curi pun dilakukan karena memang kebutuhan. Nah, di sini yang tidak ada batas-batas
yang memberikan yang men-screening terhadap seseorang itu kalau mau minjem gitu loh. Ini yang jadi masalah. Ya. Jadi bukan dari inilah sekarang muncul katakan aja seperti adanya pinjol itu bagi bagi yang dunia digitalnya itu kan tinggal apply, ya kan, masuk mudah kan, masuk. Lah disitulah letak persyaratan yang diwajibkan, harusnya dibaca dan di aware apakah dia dengan kondisi sudah mengikatkan diri. Lah ini yang dia tidak pernah betul-betul dipahami. Dan juga sekarang ini apakah orang yang memberikan pinjaman itu merupakan suatu lembaga, institusi yang memang betul-betul mendapatkan license dari pemerintah atau tidak? Gitu loh. Karena data yang diserahkan itu kan tidak sembarangan bisa dipakai. Iya kan? Tidak sembarangan, karena di dalam persyaratan itu kan persyaratan yang mau tidak mau orang pasti mencentang lah. Kan gitu kan, ya centang pasti dicentang kan, mana nggak mungkin, kalau nggak centang ya nggak akan berlanjut kan. Lah sedangkan orang itu sendiri menginginkan mendapatkan uang untuk bisa digunakan kan gitu loh. Lah persyaratan itu sendiri sebetulnya di dalam dunia hukum itu sendiri ada dinamakan standar baku gitu loh. Itu kan perjanjian sebetulnya. Nah, standar baku itu ya standarnya sudah itu, mau nggak mau sudah terima itulah. Standar baku itu sendiri apakah itu melanggar hukum atau tidak? Ini harus diverifikasi gitu. Lah sekarang tanya, pemerintah ada verifikasi itu enggak? Lah nampaknya enggak ada. Ini loh yang harus diperhatikan sebetulnya. Bukan kalau dunia pinjam-meminjamnya sih sudah ada sejak dulu. Iya, itu sudah umum lah. Nah, mungkin yang bagaimana sih detailnya, saya sendiri juga nggak ngerti detailnya digital itu bagaimana ya. Seusia saya ini kan sudah jadul gitu ya, gaptek lah. Masih yang muda-muda gini. Masih kelihatan muda loh padahal. Yang paling keren di sini loh Pak Mul. Awet muda padahal. Awet muda nggak awet tua ya. Rumahnya gimana tentang pinjol ini? Saya kembali kepada rootnya aplikasi ya, karena pinjol ini kan sebuah aplikasi pada mobile device, entah itu OS Android atau OS yang lain seperti iOS gitu ya Bu ya. Jadi kembali lagi ke rootnya aplikasi, pada dasarnya kan aplikasi itu dibuat berdasarkan kebutuhan atau ada celah. Saya yakin bahwa semua itu pasti punya hal baik, tidak hanya melulu hal yang buruk. Hal yang buruk itu bisa jadi muncul karena ada celah keamanan, bisa jadi muncul karena ada celah kebiasaan, dan seterusnya. Makanya dibilang bahwa pinjol ini buruk. Pada dasarnya sebenarnya kalau ini sampai dibuatkan aplikasi lalu dirilis, bagi saya mungkin pasti ada hal yang baik dari pinjol ini yang bermanfaat. Harusnya begitu. Seperti, tapi mungkin ada celah-celah lain yang dilihat. Nah, kembali kepada aplikasi, pada sebelum ini mulai tadi awalnya saya dan Pak Mu sempat diskusi singkat ya tentang data kita kalau berada di suatu tempat itu diapakan sih sebenarnya, seperti itu. Saya akan ngomong betul, ketika kita secara sadar memberikan data kita apapun itu, ya itu akan disimpan pada suatu tempat kayak gitu, dan itu menjadi intinya pemilik data yang lain atau pemilik aplikasi bisa melihat data kita. Seperti contoh kalau kita mau buka bank gitu ya, atau account di bank kan kita memberikan data kita, maka orang-orang di bank yang berkepentingan terhadap data kita bisa melihat data kita. Maka kembali lagi ke aplikasi, biasanya aplikasi-aplikasi zaman sekarang termasuk pinjol itu harusnya memberikan bukan hanya data security tapi data insurance. Jadi bukan hanya keamanan data, tapi juga jaminan terhadap keamanan data. Sehingga ketika kita memberikan data, sebagai user merasa oke, saya memberikan data, maka data saya aman. Karena kita tahu bahwa
saat ini ada data pribadi yang betul-betul bersifat private atau data privacy, tapi juga ada data pribadi yang bisa diakses secara publik. Contoh seperti nama saya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status pernikahan. Ini kan data pribadi tapi bisa diakses secara publik. Nah, maka kita harus tahu pinjol ini isi datanya mana yang benar-benar data pribadi yang seharusnya tidak boleh diakses secara publik, tapi mana data-data pribadi yang boleh diakses secara publik. Ini yang menjadi sangat abu-abu saat ini. Mengapa menjadi abu-abu? Karena masalah yang muncul. Saya setuju tadi Pak Mul mengatakan, yang masalahnya itu bukan pinjam-meminjamnya. Masalahnya itu adalah ketika proses pinjam-meminjam ini menjadi online, maka regulasinya juga harus berubah kan. Tidak bisa lagi regulasi yang pada zaman, bukan konvensional ya, tapi pada zaman yang belum online seperti itu. Nah, ketika ada online, maka regulasinya berubah. Apalagi banyak sekarang aplikasi menyatakan bahwa pinjol cepat, gitu kan, iklannya gitu, cepat, aman gitu dan lain sebagainya. Tapi masyarakat lupa mengenai bunganya, masyarakat lupa mengenai proses ketika telat membayar, apa sanksinya, dendanya, berapa denda harus dibayarkan dan seterusnya. Jadi hanya taunya cepat dan dapat uang segera. Nah, kalau tidak salah ya Pak ya, kapan hari kita pernah diskusi bahwa ini terjadi karena sisi konsumtif masyarakat sih, dengan adanya pinjol, sisi konsumtifnya jadi sangat meningkat. Padahal sebenarnya kalau pinjol itu dipakai, dananya dipakai untuk hal yang lain, misal untuk usaha atau bisnis, walaupun bunga cukup besar misal ya dibandingkan dengan peminjaman yang menggunakan anggunan, mungkin ya akan memberikan efek yang baik seharusnya. Itu sih kalau dari saya. Jadi sebenarnya ini buat semua masyarakat, bukan hanya buat kita, terlepas dari kita itu terbiasa menggunakan device, smartphone device dan yang lain sebagainya, tapi kita harus aware bahwa data kita itu bisa dilihat, kayak gitu. Data kita bisa dilihat dan data kita bisa dipakai. Nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut bagaimana tips and trick gitu ya Bu ya, untuk bisa supaya masyarakat sebelum install aplikasi apa saja yang perlu diperhatikan. Karena ketika kita sudah menginstal aplikasi di HP kita, berarti ya setidaknya sudah membuka pintu dikit gitu untuk data kita dilihat gitu. Seperti itu. Ya karena memang teknologi itu kan ada untuk memudahkan ya Bu. Betul. Berarti kan artinya dari penelitian, pengalaman, lalu aplikasi itu ada, itu kan sebenarnya untuk memudahkan penggunaan sebenarnya begitu ya. Betul. Tapi karena ini menjadi masalahnya, mungkin ini masalahnya cuma satu, telat bayar itu ya. Telat bayar itu akhirnya kan sampai berdampak pada tagihan-tagihan dan segala macam gitu. Nah itu kan misal dalam hal ini untuk mereka yang sudah menggunakan aplikasi pinjol itu kan, mungkin juga sudah membaca Pak Mul tadi syarat-syaratnya. Tapi karena tadi mungkin ada kebutuhan ya. Kalau misalnya tadi dibahas sebelumnya antara kebutuhan dan keinginan atau keperluan, needs sama wants-nya kan. Jadi ini butuh, apa ini cuman ingin, ternyata pinjol itu ada yang digunakan hanya untuk nonton konser gitu, terus untuk gaya hidup dan segala macam gitu. Beli barang-barang branded. Betul, itu jadi konsumtif tadi gitu kan. Nah untuk dari segi hukum Pak Mul, mungkin ada hal yang kira-kira apa sih yang membuat mereka supaya gitu ya lebih melek gitu ya, supaya bahwa ini adalah hal-hal yang dimana nanti pada saat kesepakatan tadi itu tidak terjadi. Nah, itu kan ada hal-hal yang nanti konsekuensinya akan ditanggung gitu. Misal sebagai pengacara, ternyata saya nih bagaimana ya Pak Mul nih korban pinjol, terus bagaimana caranya saya menghadapi debt collector atau DC gitu. Apakah ada kayak kasus-kasus kayak gitu Pak Mul? Jadi sebetulnya ginilah ya, kalau apa namanya, seperti tadi saya katakan bahwa ini adalah high risk. Tadi juga disebutin bahwa sebetulnya siapa sih yang boleh masuk pinjol itu? Sebetulnya juga harus dibatasi itu. Tidak semua orang boleh. Seperti nonton film itu loh. Kalau film, di pintu dulu kan, zaman dulu kan pintu tahun. Dilihat mana KTP-mu. Boleh, enggak boleh masuk. Ya. Seharusnya juga sudah harus di screening gitu loh. Ya kan? Seperti katakan aja di aplikasi, aplikasi itu kan ada ya yang di apa namanya, kalau mau buat email kan gitu kan ya. Kalau kita belum berumur sekian pasti nggak boleh kan, pasti ditolak. Lah seharusnya juga harus ada seperti itu. Lah kalau sekarang katakan aja orang yang bersangkutan
membuat satu mengelabui katakan aja aplikasi itu sehingga dia bisa lolos masuk aplikasi dan ini. Nah, itu kesalahannya dia sendiri sebetulnya. Sudah. Gitu loh. Jadi nggak boleh dibuka semua orang, setiap orang bisa meminjam melalui poin pinjol. Katakan aja orang yang seperti katakan aja di bank ya. Di bank itu kalau kita katakan aja pinjaman itu tidak dalam rangka untuk usaha, kecuali KPR ya. KPR terus kredit kendaraan bermotor dan segala macam itu beda sih. Itu memang kredit konsumtif ya. Tapi kalau kredit-kredit yang untuk kerja itu akan dilihat Usaha ya. iya usahanya ini performance-nya bagaimana. Kalau performance-nya nggak bagus ya pasti ditolak. Karena bank itu sendiri tidak menginginkan barang jaminan, enggak. Jadi bank itu juga begitu melepaskan uangnya kepada nasabah, debitur, maka dia sebetulnya dirinya itu bargaining power-nya itu turun. Karena duitnya dia itu sudah ada di tempat lain. Mulanginnya itu lama. Ya kalau kreditnya lancar, dibayar terus, ya dia ketawa-ketawa. Tapi begitu macet, dia pusing kepala. Kenapa? Karena begitu kredit itu macet, maka NPL-nya dia tinggi sama Bank Indonesia disumprit, prit, begitu, gitu loh. Jadi dia nggak boleh melempar kredit yang lebih dari itu, dan dia juga harus memberikan dana cadangan ke Bank Indonesia. Untuk apa? Untuk mengamankan dana masyarakat. Lah kalau pinjol seperti pinjol ini dibuka secara luas, semua orang akan minjam gitu loh. Karena kita juga harus juga mengerti budaya orang kita. Iya. Ya kan? Nggak mau tahu dah. Yang penting terima duit dulu, soal nanti bayar itu urusan belakangan. Nah, itu. Ayo coba kalau kita lihat perhatikan di Indonesia penghasilannya berapa bisa kredit sejumlah berapa. Hebat kan? Nggak ada, di negara lain nggak ada. Penghasilannya segini bisa kreditnya segini. Itu terjadi loh, di Indonesia terjadi loh. Bukan nggak terjadi gitu loh. Ya, ya. Jadi hasil sampingan itu juga banyak gitu loh. Nah ini hal-hal yang seperti ini tentunya kita perlu memperhatikan regulasinya, harus ada regulasinya. Jadi pinjol itu harus diregulasi. Jadi setiap orang yang akan membuka usaha pinjol itu wajib terregister. Lah di sana harus diatur oleh pemerintah, diatur siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh. Jadi tidak semua dilakukan seperti itu. Lah sistem penagihannya sekarang seperti katakan aja. Kalau katakan aja nagih, orang itu memang punya hak untuk nagih. Ya. Tetapi penagihan itu juga tidak boleh menyakiti orang. Ya kan? Mukul dan segala macam nggak boleh. Kalau bentak-bentak ya sudah lah, biasa, suaranya besar. Saya sendiri ya suaranya keras kok. Iya kan? Suara saya keras gitu loh. Tetapi kondisinya itu tidak boleh mengintimidasi. Ya. Apalagi menjual datanya ini kepada pihak lain. Ini sudah merupakan pelanggaran hukum gitu loh. Lah, kalau ada terjadi hal-hal yang seperti itu, sebetulnya yang muncul pertama dan di depan adalah penegak hukum. Ya. Lah, sekarang penegak hukum itu sendiri bagaimana mengawal ini, melindungi masyarakat ini gitu loh. Ya. Lah, ini yang harus juga penegak hukum ini yang harus juga aware terhadap masyarakat gitu loh. Karena nilainya kecil kan. Pinjol ya 10 juta. 10 juta kan? Tapi 5 juta juga bisa. Lah 5 juta tapi nanti ratusan ribu malah nanya. Iya. Lah. mulai lah ratusan tapi ribu nanti gitu. terus puter jadi Gimiknya gitu. begitu. Iya. Memang dunia perbankan juga begitu. Makanya kalau kita punya mau meminjam tapi tidak dalam rangka untuk usaha, sudah jangan pinjam ke sana gitu loh. Harus bisa menahan diri supaya tidak terlibat dalam perputaran seperti bola es.
begitu gelinding terus Tambah gede. tambah gede gitu. Seperti bola salju itu. Jadi semakin besar dan itu padahal sebetulnya utangnya kecil tapi bunga dan dendanya itu gede banget. Nah, ini yang harus mendapatkan perhatian gitu loh. Jadi sejak hari kapan itu harus bisa di-cut dan segala macam. Karena memang pinjol enggak ada jaminan kok. Jaminannya apa? Enggak ada jaminan. Nah, itu. Ya. Itu loh. Ini yang terjadi. Tapi di dalam dunia usaha memang high risk tapi keuntungannya juga high. Seperti gambling di meja judi kan gitu kan. Kita pasang 100 dapatnya bisa 300 kan gitu kan. Iming-imingnya kan begitu. Loh iya pasti. Tapi kenyataannya bendol muri lah. Betul, itulah. Makanya hal-hal yang seperti itu harus diatur, termasuk juga sebetulnya sosialisasi mengenai resiko-resiko di data. Karena data di dunia maya ini bayangin ya apa ya? Di dunia maya ini. Gitu loh. Nah ini loh. Dunia mayanya gimana kan gitu kan? Kita nggak tahu juga sih ya apa data saya di mana ya? Apa di dalam itu atau di mana? Nggak tahu kan? Ya. Nah, itu yang penting sebetulnya. Jadi masyarakat harus dipahamkan bahwa dunia maya sekarang itu adalah seperti ini. Gitu loh. Dan apakah masyarakat itu kalau sampai ada penagihan yang melampaui batas sudah dilawan saja. Dilawan saja. Kalau mengatakan aja saya nggak punya duit, dia mau ngapain? Mau mukul? Urusannya dengan polisi. Nah, tetapi nantinya kita juga tidak tahu. Di balik orang yang minjamin ini siapa? Ya kadang-kadang dipukulin, mau lapor juga mau gimana ya? Ya susah, diintimidasi. Oh belum kejadian kok, gitu loh. Itu kan seringkali begitu. Yeah. Jadi perlindungan rasa Terhadap konsumen. kenyamanan ya, itu nggak ada, gitu loh. Nah tapi juga masyarakat itu harus juga diberikan batas dan diberikan rambu-rambu. Pagarnya juga ada, tapi kalau masyarakat itu lompat pagar ya itu salahnya sendiri menurut saya sih begitu. Jadi nggak bisa dibela ya Pak? Ya nggak usah dibela, memang jelas melanggar kok, orang melanggar dibela gimana? Iya. Gitu loh. Ya, kalau istilahnya begini, yang tadi ya berarti kan ada pilihan kan sebenarnya bagi yang pinjam gitu atau konsekuensi termasuk hukum yang berlaku. Tapi seberapa kuat Pak melindungi konsumen ini kalau itu terjadi? Sebetulnya kan gini, urusan pinjam meminjam itu sebetulnya urusan perdata ya. Nah. Jadi urusan perdata sebetulnya pemerintah memang tidak ikut campur gitu loh. Sepanjang antar satu pihak dan pihak yang lain ini tidak saling memanfaatkan satu keadaan. Makanya di situ ada istilah kalau kita itu melihat seseorang itu di dalam kondisi kesulitan dan kita memberikan sesuatu, nah ini dikatakan bahwa kita sudah memanfaatkan kondisi mereka, penyalahgunaan keadaan. Jadi kita tahu bahwa orang ini memang pasti butuh, tak kasih berapapun dia makan. Tapi dia bisa mulangin, nggak mungkin pulangin. Kalau nggak mulangin, kira-kira saya dapetin apa? Itu sudah direncanakan. Nggak mau rugi kan ya? Iya, Pak, otomatis pasti. nggak mau rugi. Tapi dia tahu bahwa orang yang bersangkutan sebetulnya tidak layak untuk diberi, tapi diberi. Ya. Gitu loh. Jadi orang-orang di dalam ini orang psikologi sih sebetulnya yang bisa menerangin gitu ya. Bagaimana keterpurukan seseorang itu emosionalnya, ketekanan-tekanannya. Nah, itu yang sebetulnya bisa memahami. Kalau orang situasi yang seperti itu kemudian dia dikasih makan, ya dimakan. Iya kan? Kan nggak ada itunya. Tapi dia makan ini sebetulnya orang yang memberi makan itu sudah tahu bahwa dia sebetulnya selayaknya tidak dikasih makan itu gitu loh. Iya. Tapi ini seringkali terjadi memang gitu. Makanya kalau dikatakan bahwa pinjol itu sebetulnya jebakan atau Solusi. solusi,
Tergantung. Depend ya. Iya, betul, tergantung. Nggak bisa ngatakan aja di satu sisi. Karena yang lalu kalau tidak salah malah katakan aja bahwa itu memang benar, nggak apa-apa, silahkan diambil. Kan gitu kan. Loh, ya nggak apa-apa. Asalkan memang layak. Ada kelayakan gitu loh. Ada kelayakan. Katakan aja orang pinjam, ya memang duitnya dipakai orang kok. Lah tapi yang dipinjami ini itu harus benar-benar terverifikasi. Sumber dana untuk mengembalikan itu ada enggak? Selain dia memberikan kemudahan, tapi dia juga harus menjelaskan ya Loh Pak. ya harus gitu loh. Verifikasi. Dia harus bahwa kan mesti harus ada pertanyaan kan. Dia harus ngisi pertanyaan-pertanyaan. Kamu punya ini, punya apa, usahamu apa dan segala macam. Kalau dia memang tidak mahasiswa katakan aja, lah kamu uang sakunya berapa kan gitu. Minta verifikasi orang tuanya kan gitu kan. Harusnya begitu. Kalau orang ini masih berada di bawah pengawasan orang tua. Mahasiswa katakan aja. Meskipun katakan aja di atas 18 tahun itu sudah dewasa. Ya dewasa, tetapi kayak perekonomiannya nggak dewasa dia. Masih tergantung orang tua kok. Ya. Lah kalau orang tuanya tidak tahu dan memang sebetulnya dia hanya mempunyai kemampuan hanya uang sakunya, boleh silakan dia gitu. Tapi kan sebatas uang saku. Kamu dikasih uang saku berapa? Kamu perjalanannya kemana? Setiap bulan pakai motor enggak? Kamu naik apa ke kampus dan segala macam. Itu sebetulnya pertanyaan-pertanyaan kuesioner itu harus diisi supaya dia paham. Dari situ aplikasi itu akan mengatakan no. Jadi yang memberikan pinjaman pasti yakin bahwa uangnya akan kembali. Dan yang diberi pinjaman juga pasti bisa mengembalikan gitu loh. Karena pinjol sendiri menurut saya ya kalau dilihat ini, ini kan dia sebetulnya tidak ingin bersusah-susah di dalam menagih. Sebetulnya ya. Kalau ini yang pinjol-pinjol beneran ya. Yang legal. Yang legal ya. Ternyata memang ada yang ilegal, ada yang legal makanya, gitu. Yang legal itu bagaimana, yang tidak legal itu yang bagaimana. Gitu loh. Karena regulasinya ini belum jelas. Gitu loh. Apakah karena dia punya link atau gimana? Kan kita harus tahu juga kondisinya. Ya. Jadi kalau menurut saya bahwa pinjol yang memang benar-benar niatan itu sebaiknya juga dia membuat screening karena uangnya tidak ingin uangnya itu berserakan di mana-mana. Tapi juga perlu diingat bisnis high risk ini seperti katakan aja di BPR ya. Kalau BPR itu kan lebih high risk daripada bank umum yang lainnya, ya. Biasa ya. Dia memberikan bunga cukup tinggi. Karena dia mempunyai perhitungan bahwa 10 nasabah saya paling yang saya sudah memperkirakan yang 2 atau 1 orang pasti Macet, gagal. Ya. Tapi dia di 8 ini untung gitu loh. Lah itu ada hitung-hitungan bisnisnya. Analisisnya pasti iya, dia pasti punya itu. Gitu loh. Ini ada lah menurut saya ada. Ya kalau ada psikologi, ada ekonominya malah seru sebetulnya. Tadi bat satu tadi. Tadinya pengennya saya berempat gitu. Nah tapi itu lebih nggak bagus. cukup. Gak cukup nanti ya. Bisa 4 jam nanti. Nah ini tadi sudah dijelaskan sama Pak Mul betapa resiko lalu juga regulasi yang baru gitu ya. Di balik keruwetan itu gitu ya. Artinya ada kompleksitas ya. Di dunia maya. Nah ini di dunia maya yang ternyata sebenarnya membuat itu menjadi mudah. Di balik itu banyak hal yang ternyata ya artinya gini, bukan kita akhirnya ini siapa nih yang bertanggung jawab, bukan gitu, tapi ini kan sudah terjadi, ada beberapa yang ya sampai sejauh ini jadi tren bahkan itu bukan hanya yang ngasih uang tadi itu malah justru sebar-sebar Pak Mul gitu, memberikan gimmick bahwa dengan mudah hanya 1 kali klik dan segala. Di balik kemudahan itu rupanya ada tanggungan sebagai pakar IT ya. Apakah hal-hal seperti itu dilibatkan juga ya Bu dalam pembuatan aplikasinya atau hanya memang ya karena ini mungkin ke digital marketing ya, artinya bahwa ini ya memang pekerjaan, ada bisnis di situ gitu.
Nah, kalau dari situ gimana Bu Maya? Oke, Ya. gini, kalau saya berpikir bahwa IT zaman sekarang itu banyak dipakai di semua lini, karena Ya. IT itu bukan sebenarnya IT tidak menggantikan berbagai proses ya, tapi sebagai penunjang berbagai proses. Makanya banyak di semua lini, bahkan di hukum sendiri pun itu juga IT berperan penting dan lain sebagainya. Nah, ketika ada proses pembuatan aplikasi lah kalau Ibu mengerjakan berdasarkan kebutuhan. Jadi kita akan belajar proses bisnis keseluruhan, misal di pinjol ini proses bisnisnya kayak apa, data itu harus masuk kemana, diverifikasi siapa, divalidasi oleh siapa, sehingga harus nanti akan keluar datanya seperti apa. Kami belajar dulu proses bisnisnya. Setelah belajar proses bisnisnya selesai, baru kami mulai membuatkan frameworknya atau mulai mengerjakan intinya seperti itu. Jadi selama proses bisnis yang diberikan itu benar dan sesuai regulasi, maka seharusnya aplikasi itu benar. Contoh kalau tadi pernyataan bahwa pinjol sendiri pun ada yang ilegal dan ilegal. Sebenarnya bukan hanya pinjol, semua aplikasi pun ada yang legal, ada yang ilegal gitu. Tidak hanya pinjol seperti itu. Nah, ini yang harusnya menjadi awareness kepada masyarakat. Saya menarik tadi katanya Pak Mul bahwa ini main ke sisi psikologisnya. Ketika kita benar-benar butuh uang pada saat itu, misal karena untuk operasi atau ada yang keluarga sakit dan kita nggak punya uang dan harus dibayarkan pada saat itu, maka pinjol menjadi salah satu alternatif paling dekat yang bisa dipikirkan. Karena budayanya kita sendiri juga itu malu meminjam sebenarnya. Jadi ketika ketahuan meminjam, lalu akhirnya DC-nya tadi katanya debt collector-nya datang dengan teriak-teriak dan sebenarnya itu juga memberikan rasa malu sebenarnya kepada tetangga-tetangga dan itu yang digunakan oleh debt collector tersebut sebenarnya itu. Ya celah itu yang digunakan, celah psikologis itu yang digunakan sehingga biasanya terlihat kasar. Makanya sebenarnya saya mau bertanya ke Pak Mul, apakah zaman sekarang ini gitu ya bicara tentang korban atau victim dari debt collector itu akan mendapatkan perlindungan hukum itu apakah mereka berhak untuk melaporkan, berhak untuk memasukkan laporan. Tapi saya juga yakin secara psikologis mungkin mereka juga malu kali ya melaporkan. Itu dari sisi lain ya Pak, tapi setidaknya apakah hukum di Indonesia itu juga memberikan perlindungan itu terhadap konsumen yang terlibat atau terlibat ya, nanti ya Pak ya dijawab. Saya lanjutkan kembali ke saya tadi. Jadi intinya bahwa kalau bicara data saya ada di mana, data kita pasti ada di suatu tempat ya, katakanlah boleh server, boleh cloud, apapun sejenisnya kayak gitu. Cuma pertanyaannya siapa yang bisa akses? Kayak gitu. Siapa yang saja yang bisa mengakses data. Nah, itu biasanya kita ada user management atau user agreement-nya di awal. Siapa saja bisa mengakses data. Oleh karena itu, saya ingin mendukung sebenarnya salah satu kegiatan besar pemerintah di zaman sekarang adalah masyarakat Indonesia mesti melek teknologi. Tidak terlepas dari umur berapapun atau dari generasi apapun, mau itu generasi milenial, Gen Z atau apapun generasinya, harus melek teknologi. Sehingga pemerintah Indonesia sekarang pun juga menggalakkan tentang literasi digital, literasi informasi. Karena kebiasaannya kita, atau mungkin saya juga atau yang lain yang merasa ya, bahwa sangat malas membaca gitu. Kasih nonton video pun maunya yang 30 detik, 40 detik gitu. Baca tuh sangat malas. Nah, itu yang digunakan juga para aplikasi. Agreement tuh bisa panjang, berhalaman-halaman gitu. Nah, kita kan malas baca kan. Yaudah, cuma ada kotak kecil, tenang gitu kayak aja. gitu. Betul. Atau sebenarnya kalau mau bilang tadi, apakah sudah tahu siapa yang mengakses data-data kita, data apa saja, di mana saja? Apakah itu sudah ada di aplikasinya? Saya akan jawab, ada. Kayak gitu, di web aplikasinya ada. Mereka sudah menggambarkan dengan jelas. Cuma kita malas membaca saja. Kayak gitu. Saya akan berikan contoh, misal ketika kita mau menginstal aplikasi, kalau mau tahu legal atau ilegal, ya salah satu caranya paling sederhana adalah install dari tempat yang official. Contoh kalau Anda pakai Android ya Google Play Store. Di luar itu, kalau dikasih link dan itu bukan Google Play Store, ya bagi saya jangan gitu loh. Jangan dilakukan apapun itu. Itu celah paling pertama. Celah yang kedua adalah buka dulu aplikasinya, baca dulu reviewnya, baca dulu komentarnya kayak gitu. Biasanya kita males kan untuk membaca itu. Yang kedua adalah lihat dulu permissionnya. Jadi setiap aplikasi di Google Play Store itu ada permissionnya. Saya akan beri salah satu contoh. Ini saya buka Play Store saya. Ini salah satu pinjol yang menurut saya untuk permissionnya agak luar biasa sih. Saya nggak akan sebut namanya apa. Jadi kalau kita buka aplikasi, nggak kelihatan ya? Takutnya saya nggak kelihatan, ini cuma ada. Aplikasi, kalau kita buka lalu ada di bagian about-nya gitu ya. Nah, about this app itu nanti akan kelihatan di app permission.
Kenapa saya perlu memperhatikan? Karena biasanya ketika kita install aplikasi tinggal next, permissionnya dikasih. Salah satu yang bahaya di sini adalah kita harus memberikan permission terhadap kalender. Jadi kalender yang di kita, ya Google Calendar gitu ya, seperti betul, itu. ya Jadi, Google Calendar ya, ataupun kalender apapun. ya. Lalu dia ngomong add or modify calendar events and send email to guests without owner's knowledge. Jadi dia punya hak untuk melakukan itu. Dan ini sudah jelas loh, maksudnya dia sudah tertulis di sini. Tapi kita malas baca kan, cuma next kayak gitu. Lalu berikutnya dia juga ada mengaktifkan mikrofon untuk record audio. Tahu tidak? HP kita, kalau kita cuma sekedar ngomong seperti ini, dia bisa nge-record audio kita, lalu tiba-tiba aja di IG kita, TikTok kita, atau sosial media muncul iklan tentang produk yang kita omongkan. Padahal kita nggak pernah sending WA atau apapun, cuma ngomong aja. Misal saya lagi bicara nih sama Pak Mul nih tentang sepatu brand X gitu, lagi ngomong-ngomong aja. Padahal saya nggak pernah tuh kirim WA ke Pak Mul. Tapi tiba-tiba di IG saya muncul tuh sepatu brand X dari Tokopedia atau dari manapun. Kok bisa? Berarti mic di HP kita itu on, lalu memberikan suggestion untuk itu. Nah ini dia melakukan yang sama, dia akan record audio. Lalu dia juga akan record location kita. Ini ngomong soal location. Jadi GPS kita akan terkirim ke dia, ke servernya dia secara otomatis. Maksudnya ini semua ya app permissionnya kayak gitu. Jadi saran saya adalah jika kita ingin menginstal sesuatu, baca dulu, pelajari dulu. Tapi masalahnya kembali lagi yang tadi yang disampaikan Pak Mul juga, karena tekanan kondisi, situasi, kita nggak sempat lagi tuh melakukan review atau melakukan validasi knowledge lah ya tentang sebuah aplikasi. Langsung next aja. Yang penting saya dapat uang saat ini sekarang juga. Seperti itu. Nah itu sebenarnya seperti saya bilang, aplikasi tidak berbahaya. Yang bahaya adalah orang yang tidak melek teknologi. Betul. Seperti itu. Atau orang yang mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Ini seperti itu. Jadi kalau kita punya waktu yang cukup untuk mengambil keputusan, saya rasa akan baik-baik saja. Contoh kayak bunga, ngomongnya bunga 0,1%, tapi itu setiap hari. Nah iya. Kalau dikalikan berapa gitu kan? Seperti itu. Tapi per hari itu nggak dikasih tahu kan? Iya, kayak gitu. Itu yang maksudnya tertariknya cuma 0,1% gitu. Tertariknya cuma stop di situ gitu loh. Berapa kali coba? Kayak gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, biasanya pinjol-pinjol ilegal itu juga berbahaya karena biasa hitam di atas putihnya tidak jelas. Jadi sekarang ngomongnya A, nanti seiring berjalan waktu bisa berubah tuh bunganya. Nah, itu yang jadi bahaya. Seperti itu. Jadi lebih baik legal di bawah OJK at least, karena setidaknya pasti ada BI checking. Tadi sepertinya Pak Mul ada ngomong NLP ya Pak itu ya? NPL. Boleh dijelaskan? Non-performance Saya juga pengen tahu. Non-performance loans. Artinya nilai-nilai antara modal yang ada, antara tabungan yang masuk ini dengan kredit yang keluar ini prosentasenya tinggi. Jadi ini tidak sehat. Kalau NPL-nya bank itu tinggi, itu nggak sehat. Karena uangnya banyak nyantol. Betul. Padahal bank itu yang bagus adalah runningnya, jalan putarannya banyak, ya. Jadi kreditnya lancar semuanya. Yang ini yang macet dikit, sehingga tercover. Jadi kalau terjadi apa-apa masih bisa terbayar. Tapi kalau NPL-nya ini non-performance loan-nya tinggi, jadi kredit macetnya tinggi, berarti kan uangnya masyarakat banyak tersedot di tempat lain, ini nilainya sedikit. Sehingga kalau terjadi apa-apa nggak bisa pulangin gitu loh. Jadi bank itu yang sehat, dia nerima uang dari masyarakat banyak, yang dikeluarkan ke masyarakat banyak, tapi perputaran pengembalian kreditnya juga lancar. Itu namanya bank yang sehat. Jadi bank yang sehat itu bukan bank yang duitnya di kandangnya sendiri itu banyak, kreditnya kecil, itu bukan. Ini nggak sehat, bank justru nggak sehat, gitu loh. Jadi bank kalau uangnya dikumpulin terus, ini nggak sehat. Berarti bank ini senang juga kalau kita kredit ya Pak? Oh iya. Kalau pimpinan cabang dia nggak bisa lempar kredit, wah itu udah marah-marah itu bosnya itu. Oh iya dah. Atau kalau pimpinan cabang nggak dapatkan uang dari masyarakat yang banyak, ya marah-marah. Jadi dia bisa ngambil duit dari masyarakat, dia bisa lempar ke masyarakat,
Lah ini karena dia memang selisih bunga itu yang dia keuntungannya di sana. Makanya diawasi betul sama ada OJK, ada Bank Indonesia untuk mengawasi ini gitu loh. Jadi sudah ada tahapan-tahapannya seperti itu. Iya. Jadi memang dunia uang ini dunia yang membahayakan gitu, tapi yang menyenangkan. Iya, kan? Saya menyenangkan sih, Jadi Pak. itu ya. Kalau tadi saya pakai bahasa menggemaskan ya. Ya seperti itu. Sekarang gini, tadi saya juga bertanya kepada Pak Dewo dan Prof Liliana. Sekarang juga saya bertanya dengan Pak Mul dan Bu Maya. Ada saran yang praktis saja untuk mereka yang belum melakukan pinjaman online. Memang akhirnya tadi ya memudahkan kalau dia pakai dengan tepat begitu ya. Tapi ada konsekuensi. Artinya mengendalikan diri sendiri itu kan ya tidak mudah gitu ya. Nah, mungkin dari sisi hukum bisa lebih ini loh nanti konsekuensinya apa, dari sisi kemudahan tadi teknologi. Saran praktis saja untuk mereka terutama mungkin yang ngadepi HP terus gitu loh ya, yang kan lewat terus tuh kan iklannya kan lewat muncul terus kan kadang-kadang juga masuk dalam pikiran kita ya, suatu saat misalnya kita butuh atau apa gitu ya. Saran praktis aja Pak Mul untuk mereka yang belum pernah menggunakan, supaya kalaupun memang mau menggunakan biar tepat gitu ya, atau mungkin ada beberapa hal yang perlu diingat gitu bahwa pinjol ini apa nih menurut Pak Mul untuk mereka yang belum pernah, saran praktisnya apa? Sebetulnya kalau saya sih melihatnya, jadi kalau pinjol, kalau bagi masyarakat yang memang belum, ya sudah jangan deket-deket sama itulah. Ini membahayakan gitu loh. Ya. Jadi bagi saya sendiri sebetulnya saya ini pelupa juga kalau suruh bayar gitu loh. Saya pikir kalau minjemin uang terus saya kalau gitu biasa saya minjem. Kalau itu sih pasti inget terus, tidur pun ingat saya. Jadi kalau itu karena memang seperti tadi saya katakan bahwa pinjol itu high risk. Otomatis bagi pemberi pinjaman itu juga pasti dia keuntungannya harus tinggi. Nah, di samping itu dia juga memberikan rambu atau memberikan pagar itu tinggi. Jadi kalau tidak bayar ya lompatnya harus tinggi. Lah ini yang akan mematikan. Ya. Gitu loh. Jadi lebih baik menurut saya ya sudah, kalau memang tidak pernah mengenal itu ya jangan membuka pinjol-pinjol itu dah. Pinjam makmul aja kalau gitu. Kalau itu sih kalau menurut saya begitu. Pinjaman malu. Ya. Susah Bu, susah. Karena tidak mungkin katakan aja kalau apa ya? Memang ya nggak disalahin, nggak bisa nyalain orang yang memberikan pinjaman karena dia ingin buat uangnya kembali gitu loh. Nah disitulah sebetulnya orang psikologi Bu yang lebih tepat deh, yang ngerti bagaimana mengendalikan diri itu ya. Mengendalikan. Ini kan dia. Nah ini sebetulnya lebih tepat. Gimana kalau kita nanti tuker ya, kita yang jadi. Iya jadi hostnya. Ini yang jadi psikologi. Iya kan dia orang psikologi ya. Panas nih kursi saya panas nih. Kursinya panas nggak boleh didudukin ya. Gimana Bu Maya? Kalau saya sih apapun keputusan hidup yang kita ambil, katakan untuk pinjol, apapun itu kalau dilakukan dengan bertanggung jawab dan kita sudah tahu resikonya dan keuntungan dan lain sebagainya, dan dengan bertanggung jawab, maka ya nggak apa-apa, go ahead aja kalau saya kayak gitu. Tapi dengan kata kuncinya bertanggung jawab ya, karena masalahnya bukan masalah go ahead-nya, tapi masalahnya adalah tanggung jawabnya gitu. Karena tanggung jawab itu lengkap, holistik. Jadi sudah tahu resikonya. Tadi kalau Pak Ambo bilang high risk, saya setuju gitu ya. Jadi sudah tahu resikonya, sudah tahu cara pembayarannya dan lain sebagainya. Sudah baca literasi informasinya, membaca dan seterusnya. Karena ketika pinjol, data yang kita berikan salah satunya itu juga adalah orang-orang terdekat kita. Jadi jangan sampai bukan hanya menyakiti diri kita, tapi juga menyakiti orang-orang terdekat kita karena debt collectornya itu. Karena kita tahu di Indonesia ini debt collectornya ini banyak kasus ya. Nanti mungkin bisa sesi lain gitu ya. Dan itu sangat berdekat dengan hukum sebenarnya. Kasus-kasus tentang debt collector ini sangat mengerikan di Indonesia. Bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa karena itu gitu loh.
Jadi ya itu bisa, saran saya intinya apapun yang dilakukan termasuk pinjol, keputusan itu kan salah satu keputusan hidup ya, mau minjam 300.000 sekalipun namanya juga minjam, berarti Anda harus bertanggung jawab mengembalikan gitu kan. Kayak gitu. Jadi apapun keputusan hidup kalau dilakukan dengan bertanggung jawab, go ahead kayak gitu, silakan ambil. Seperti itu saran praktis dari saya. Saran praktis yang lain sudah saya jelaskan. Anda harus literasi digital, literasi informasi, membaca. Kalau perlu bertanyalah kepada tenaga ahlinya gitu. Jangan malu bertanya. Ikut forum-forum dan lain sebagainya. Contoh kayak hari ini saya bisa bertemu Pak Mul, saya senang karena dapat tenaga ahli dari sisi hukum gitu kan. Jadi bisa tahu banyak hal juga tentang pinjol dari sisi hukum gitu. Kalau tadi yang belum meminjam atau menggunakan atau mau mungkin ya, semoga pada saat mendengarkan podcast ini jadi berpikir lagi gitu ya. Artinya kita tidak menghalangi atau pinjol itu jelek, enggak. Toh antara solusi dan jebakan itu bisa dua-duanya. Bahkan pada saat ini adalah hal yang membutuhkan, asal dia tepat waktu dan segala macam, ya dia akan selamat lah, tanda kutip begitu. Nah, kalau yang sudah terjumus Pak Mul, tadi mungkin saya agak ada kode-kode DC dari Bu Maya ya. Ini kan kalau sudah terjerumus, lalu dia berhubungan dengan debt collector. Nah, ini gimana Pak Mul? Jadi sebetulnya begini, kalau memang katakan aja debt collector, bagaimanapun juga memang dia nagih hak. Tugasnya memang tugasnya ya, hak nagih. Betul. Tetap aja dihadapin, dikatakan bahwa saya belum punya duit. Dan bisa dikatakan aja sekarang kita melakukan restructure, katakan aja seperti itu. Saya hanya punya uang ini untuk membayar sejumlah ini. Ya tentunya pokoknya juga harus dibayar, bunganya juga harus dibayar, tapi tidak semutar yang begitu cepat seperti itu. Tetap sih kewajiban utang itu harus tetap dibayar, nggak bisa enggak. Artinya tidak dihindari justru ya. Enggak dihindari, jangan dihindari. Justru kita ngadapin saya dalam kondisi tidak punya uang. Bagaimanapun kamu marah model apapun juga tidak akan mendapatkan hasil karena saya memang tidak punya. Sampaikan sudah. Supaya juga dalam artian ini semua untuk memberikan pelajaran baik yang meminjam maupun yang memberikan pinjaman itu juga sama-sama gitu loh. Jadi bukan dari satu sisi gitu loh. Karena ini terusan, kalau memang tidak dibayar kan terusan akan ditagih gitu. Loh ya pasti dia kan pasti akan nagih. Yang ulet sekali gitu. Ya. Jadi makanya debt collector sendiri ini kan fokusnya kalau kamu tidak bisa mendapatkan sesuatu kamu nggak dibayar. Ya. Gitu loh. Jadi tekanannya dari pemberi pinjaman, tagih, kalau kamu nggak nagih, kalau kamu tidak bisa mendapatkan hasil ya sudah, kamu berjalan sendiri. Makanya dia akan berjuang sebagaimana sekuat tenaganya untuk bisa memulihkan uang. Dari segi yang ngutang ini Pak Mul, kan kadang-kadang merasa terteror gitu ya. Kayak tadi misalnya ternyata ada kasus sampai ditagih-tagih, bahkan sampai mungkin berujung kematian dan segala macam. Apakah maksudnya gini ya, apakah bisa dia mendapatkan perlindungan hukum gitu ya, menggunakan pengacara misalnya gitu untuk berhadapan dengan penagih ini? Karena kalau make sense-nya ya ini kan kesepakatan yang dilanggar, mestinya kan dilunasi gitu. Tapi kan mungkin merasa terteror, merasa diganggu dan segala macam. Mungkin Pak ada ya, sisi seperti itu. Jadi begini, memang nagih itu hak. Ya. Tetapi hak orang menggunakan haknya itu kan tidak boleh melanggar hak orang lain. Hak apa yang dia langgar? Seperti katakan aja bahwa yang dibatasi oleh hukum, katakan aja dia melakukan tindakan kekerasan, katakan aja. Kalau dia melakukan tindakan kekerasan, ini dia sebetulnya sudah melanggar hak orang lain. Sekalipun dia punya hak untuk nagih, iya, tapi nagihnya itu ada batasan. Karena memang orang enggak punya. Kalau dipukulin, katakan aja supaya ini, lah dia memukul seseorang, ini sudah melanggar hak orang lain. Menyakiti seseorang, ini sudah pelanggaran. Tapi kalau dia dimaki dan segala macam, ya itu udah, ya memang itu konsekuensi dari kelalaiannya dia tidak mempertimbangkan akibat nantinya gitu loh. Jadi memang masyarakat pun juga harus mempunyai diberikan pencerahan. Itu resiko.
yang harus dia ambil. Kalau katakan aja orang minjam kemudian tidak bisa memulangin, ya sudah biar saja. Ini juga tidak memberikan pendidikan bagi masyarakat, gitu loh. Jadi kadang-kadang memang kita itu harus bijaksana lah, menempatkan mana yang memang ini harus dilindungi dan mana ini yang harus tidak dilindungi, gitu. Kalau memang melanggar, ya dia tidak selayaknya untuk dilindungi, gitu loh. Dalam batas-batas tertentu dia tidak dilindungi. Artinya dilindungi itu tidak dilindungi kalau orang ditagih, oh jangan ditagih, itu nggak boleh ditagih. Caranya orang nagih, loh kadang-kadang caranya nagih, jangankan pinjol, yang miliaran pun, itu ada orang yang nagih, orang itu tidur di depan pintu rumah. Kasusnya banyak. Loh iya, jadi nagih itu bisa tidur di pintu rumah. Apa orang nggak pusing? Pusing kan gitu. Dia satpamnya, jadi second satpam di sana. Dia nagih gitu, duduk-duduk, kan risih juga orang. Lah itu akhirnya orang mempunyai semangat untuk mencari uang dan untuk bayar. Lah demikian juga harapannya dari debt collector itu, kalau dia melakukan tindakan yang intimidatif itu diharapkan orang itu berusaha untuk mencari pinjaman untuk dibayar. Nah, ini sama dengan gali lubang tutup lubang. Gitu loh. Ya, jadi tetap bagi orang yang memang punya utang wajib untuk membayar. Tetapi kalau sampai tindakannya melampaui batas, ya tentunya ini prosesnya sudah lain, hukumnya sudah beda. Jadi kalau tadi utang piutang itu nagih, itu hukum perdata, tapi kalau disakiti, ya bahkan sampai katakan aja dipukul dan segala macam, ini sudah masuk ranah hukum pidana. Urusannya dengan polisi. Bukan lagi antara peminjam dan debt collector, tetapi debt collector dengan polisi. Nah, disinilah sebetulnya kesiagaannya teman-teman polisi ini, penegak hukum ini yang juga harus sigap kalau menghadapi itu, supaya juga ada treatment bagi si pemberi pinjaman, supaya betul-betul dia memikirkan dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat itu, dia betul-betul men-screening lah. Karena treatmentnya kurang bagus, jebol. Itu kira-kira. Makasih. Makasih Pak Mul. Itu masih pinjol ya. Kalau kasus-kasus kayak cybercrime pasti udah lebih rame lagi ya. Seru lah. Iya, itu lebih seru lagi. Tapi memang yang mudah kan memang setiap hari. Jadi saya pun kalau misalnya buka itu ada aja tawarannya yang begitu mudah gitu kan. Kalau dari pengguna sendiri nantinya pada saat dia sudah terjebak ya, ada saran praktis lah apa yang perlu dilakukan dia pada saat dia sudah melakukan, mungkin juga sampai nggak bisa bayar dan segala macam gitu. Kan mungkin juga misalnya kayak tadi, kayak gali lubang tutup lubang, akhirnya dia berhenti aplikasi ini, dia pakai aplikasi yang lain kayak gitu. Kalau saya sih tetap ada etika ya, karena kita bicara ini bukan lagi masalah IT saja, tapi ada etika berlaku di sini. Saya setuju dengan kata Pak Mul bahwa kalau memang Anda telat bayar, hadapi. Jadi jangan lari, karena masalah kalau makin kita lari makin menjadi besar. Kayak gitu. Ada salah satu artis di Indonesia gitu ya, pernah terlibat juga dalam pinjaman online seperti ini, didatangi oleh debt collector dan seterusnya dengan marah-marah, dan dia hadapi. Dia buka pintunya, dihadapi, dia ngomong jujur, saya nggak punya uang sekarang, kamu lihat aja, nggak ada harta lagi, apa segala macam, kasih saya waktu, saya akan kerja. Intinya dia akan berdiskusi untuk hal seperti itu. Jadi saran saya lebih baik hadapi, karena bagaimanapun itu tanggung jawab yang harus diselesaikan gitu, tidak mungkin lari seperti itu. Bagi saya adalah seperti ini, tools di tangan orang yang tepat akan menjadi baik. Tapi kalau tools di tangan orang yang salah, ya akan jadi jelek juga seperti itu. Pinjol, aplikasi apapun itu adalah sebuah tools. Kalau berada di tangan orang yang tepat, ya jadi bagus juga seperti itu. Kalau Anda merasa bahwa tools ini tidak tepat untuk Anda,
ya sudah bertobatlah gitu loh. Selesaikan satu pinjol ini, bertobatlah. Kalau memang itu temptation buat Anda, penggoda, uninstall, jangan dipakai lagi. Toh aplikasi bisa kita install dan uninstall. Ini sama seperti main game. Kalau kita main game sudah keterlaluan berjam-jam dan membuat Anda itu selalu tergoda untuk bermain sampai lupa segala hal, uninstall gamenya. Paling sederhana kan seperti itu. Hapus akunnya, sama seperti ini. Tapi selesaikan dulu tanggung jawabnya. Kalau main game sih mah gampang gitu kan. Tinggal uninstall. Apalagi game-game sekarang juga banyak yang sampai membunuh orang hanya untuk bermain game gitu ya. Seperti itu. Itu kasus yang berbeda lagi. Tapi intinya aplikasi hal yang sama. Pinjol atau apa. Kalau bagi Anda ini temptation, uninstall. Selesaikan tanggung jawab Anda lalu uninstall. Karena saya tetap kembali pada etika kayak gitu. Etikanya adalah memang meminjam, ya kembalikan haknya seperti itu. Gitu sih dari saya. Apa yang kira-kira kampus bisa berikan ini? Artinya mungkin ubaya atau mungkin alumni bagi masalah-masalah seperti ini, Pak Mul. Ya, kalau bidang hukum ya otomatis memang pencerahan-pencerahan tentang hukum sebetulnya yang itu penting, pembelaan katakan aja seperti itu. Terus sebetulnya diskusi-diskusi yang seperti ini itu sebetulnya juga sangat bagus gitu loh. Jadi ada rutinitas sih. Jadi ada rutinitas tentang bincang-bincang hukum atau bincang-bincang dengan ilmu yang lain kita padukan dan segala macam, itu cukup oke sih sebetulnya. Seperti tadi ternyata aplikasi saya juga nggak ngerti gitu loh. Harus ini boleh ya, ini boleh. Oh, bisa dilakukan gitu. Bahaya juga ya. Baru sadar ternyata begitu gitu loh. Ya, kadang-kadang kita juga nggak ngerti kan. Oh ya, pokoknya cepat-cepat lah ini bisa kan begitu. Tapi ternyata itu jebakan-jebakan kan gitu. Bukan jebakan sebetulnya. Tapi itu kan ada kepentingan lah. Makanya sebetulnya aplikasi-aplikasi dia yang boleh katakan aja, oh ini bisa dipakai, bisa dia boleh rekam suara, rekam apa. Lah ini sebetulnya kalau itu yang terjadi lah ya, menurut saya dia kan juga katakan aja merekam suara saya, merekam katakan aja ini, terus kemudian dia pakai nanti diekspos kemana-mana. Ini juga sebetulnya menjadi tanda tanya, karena kami masuk ke aplikasi kamu itu sebetulnya kamu itu menginginkan apa sih dari saya kan gitu. Dia memberikan sarana alat kan. Saya memakai sarana alat, otomatis kan dia ingin mendapatkan sesuatu dari kami kan. Lah, kalau dia ingin mendapatkan sesuatu dari saya ininya apa yang kamu sebetulnya inginkan gitu loh. Bagi pengguna ini apa sih sebetulnya? Kadang-kadang memang saya tanya, kenapa ya kita menggunakan aplikasi-aplikasi itu nggak bayar, tapi kita mempunyai manfaat. Apa manfaatnya bagi dia gitu loh. Ini sering kali saya tanya untuk apa saya ya? jawab ya. Karena saya nggak pernah. Ya ini silakan ini. Nah itu loh. Because data is the new gold, Pak. Jadi aplikasinya boleh gratis tapi sebenarnya nggak gratis, Pak. Bayarnya pakai data kita. Nah itu. Nah sebetulnya data yang dia serap dari kita kan dia harus fair gitu. Dia harus fair. Bahwa data-datamu nanti ini saya gunakan dalam sampai batas-batas apa kan gitu. Loh ini kan harus ada juga kan? Iya. Loh ya saya mending bayar. Oke, bayar. Berapa? Tapi data saya aman. Nggak dipakai. Yang pernah saya lihat itu, yang seringkali saya kejebak. Ada centangan-centangan ini saya nggak aware. Kadang-kadang insurance gitu. Langsung terpasang. Defaultnya dicentang. Iya. Defaultnya. Ini kan sebetulnya kan nggak boleh. Ini jebakan menurut saya loh ya. Gitu loh. Tapi bagi yang punya aplikasi, enggak. Semua itu memang sudah kami masukkan bahwa kamu beliau ini kan gitu. Nah, ini yang sebetulnya yang harus juga diatur lah. Regulasi yang seperti ini harus ada. Jadi artinya kalau saya tidak menginginkan membeli, ya jangan itu. Saya berkali-kali saya masuk itu dan saya harus bayar. Ya memang harganya nggak mahal sih, 50.000, 70.000 gitu ya.
Mahal, Pak. Tapi nggak nyaman lah artinya kan gitu ya Pak. Ya tapi nggak nyaman. Ini saya Ya. ditipu gitu loh. Saya merasa Iya, iya. ditipu gitu loh. Itu saya defaultnya langsung ke centang, kita Iya, yang uncheck. Nah, gitu ya. sekarang Kita ini uncheck. ya sekarang Sama ini kayak CO kan juga gitu ya. CO kan semuanya jadi jadi default. kita harus yang Tapi aplikasi tidak melanggar sebenarnya betul, karena betul. dia memberikan kesempatan kita untuk uncheck. Kecuali Iya. kalau aplikasi tidak memberikan kesempatan uncheck, dia melanggar privasinya kita. Nah, makanya inilah yang pemahaman dan pemikiran yang dibalik. Ya kan? Sebetulnya kan katakan aja, kamu mau mengikuti ini, ini ada tambahan insurance, ada tambahan ini, tambahan ini. Mau ngambil nggak? Kalau ngambil centangan kan gitu sebetulnya. Ada penawaran kan? iya. Tapi ini sudah ini loh. Jadi apakah ini memang dia jual paket gitu? Enggak sih, Pak. Gitu Mungkin kan? bisa Itu strategi juga kan Bu strategi marketingnya. Tapi kita gitu ya. sebenarnya kita juga bisa memberi masukan kepada aplikasi. Makanya itu pentingnya review. Karena biasanya aplikasi-aplikasi tetap akan membaca review kita dan dia akan memperbaiki diri Iya, gitu. iya. Sarannya Jadi itu. silakan Pak bisa review Pak Travelokanya. Gitu ya? Iya. Loh yang lalu saya gitu wah ini kan saya memang gaptek. Jadi bisa tutul masuk Iya, ceret gitu. gampangnya Loh, kan gitu, next iya kan gitu gitu kan kan. gampang kan. Ini termasuk harus memahami literasi digital ya Pak. Oh iya memang betul. Enggak, kalau Pak Mul bukan memahami, Pak Mul Apa ya? sudah paham Sudah literasi paham. digital, cuma belum terbiasa Oke, iya, gitu. betul. Belum terbiasa. Ya itulah dunianya. Ya udah memang Tetap harus ngikutin juga loh Pak Mul ya. iya udah mau loh gitu loh. Saya juga bingung gitu loh. Iya. Kapan waktunya belajar? Learning by doing, Pak. Ya Kayak itu ya. Kita kan belajar sepanjang hayat kan, jadi learning by doing. Nggak apa-apa Pak, lebih lama saya juga gitu, bacanya bisa harus hal baru gitu masih harus ada lebih lama, tapi ya nanti kita akan belajar ya. Betul. 2 kali 3 kali pasti akan lebih paham. Kumaya kalau yang sudah terjebak ini nih ya artinya ke depan misalnya apakah ada perkembangan lagi hal-hal yang semacam ini ya, mungkin dulunya kan nggak ada ya pinjaman online, jadi ini akhirnya mempermudah gitu. Kalau dari dunia penelitian lah Bu, dunia artinya perkembangan teknologi ke depan gitu. Kalau bicara tentang perkembangan teknologi sekarang sih macam-macam ya Bu Macam-macam ya. Termasuk AI dan Ya, lain sebagainya, betul. dan itu bisa dipakai di segala lini tergantung idenya saja mau dipakai ke arah mana kayak gitu, seperti itu. Ya termasuk untuk memverifikasi seseorang dan validasi seseorang itu kan juga bisa, karena pinjol kan ada verifikasi dan validasi terhadap data ataupun foto, gambar dan seterusnya. Ya itu juga bisa menggunakan bantuan AI dan seterusnya seperti itu. Kalau tadi melanjutkan tadi pertanyaan Ibu ke Pak Mul tentang apa sih peran universitas atau peran alumni kita untuk hal-hal seperti ini. Bukan hanya pinjol ya, bisa jadi masalah apapun. Macam-macam ya. Bagi saya universitas ini berisi banyak tenaga ahli, apalagi seperti Ubaya ini yang sangat multiprodi gitu ya, macam-macam. Makanya saya sepakat dengan Pak Mul, sebaiknya hal-hal seperti ini bagusnya kita itu sinergi antar prodi atau sinergi antar keilmuan sehingga POV-nya bisa macam-macam gitu ya dari berbagai keilmuan. Nah, karena bagi saya universitas ada rekan masyarakat ya, jadi bukan hanya tempat untuk orang menimba ilmu, tapi juga adalah rekan masyarakat untuk memberikan solusi secara praktis kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah seperti podcast ini gitu ya, makanya cukup senang juga topik atau tema yang diambil ada yang kekinian tentang pinjol. Mungkin podcast berikutnya bisa juga hal yang lain gitu ya, memberikan awareness atau literasi kepada masyarakat, bukan hanya digital tapi juga bisa literasi informasi. Contoh tadi misal dari yang sebelumnya dari ekonomi dan lain sebagainya. Jadi bisa macam-macam. Itulah perannya universitas, perannya alumni, karena kita sendiri ini menjadi duta informasi sebenarnya. Kita atau Bu Ninit juga. Yang lain itu adalah duta-duta informasi untuk memberitahu kepada orang-orang yang tidak mengerti. Bukan atau belum mengerti sih, bukan tidak mengerti, tapi belum mengerti. Kita hanya sudah lebih tahu lebih dulu gitu ya. Mereka hanya belum tahu saja, seperti itu sih. Itu perannya. Jadi sosial media juga nggak bahaya loh Pak. Kita bisa pakai sosial media untuk kasih awareness kayak gini. Betul. Jadi IT nggak masalah kan Pak? Lu nggak masalah sih sebetulnya. Jadi makanya saya ngatakan tadi betul. Jadi alat itu bagus. Karena alat itu diciptakan bagus. Kenapa? Tinggal tergantung. Pisau itu untuk membelah buah kan. Kalau enggak masa di krakoti begitu kan enggak ya. Tapi belah bisa belahnya bagus. Tapi kalau mau dibuat kejahatan juga bisa.
gitu loh. Jadi semua tinggal tergantung dari pikiran manusia yang membawa alat itu gitu loh. Ya. Sebetulnya sih oke aja sih, nggak masalah. Tetapi ya itulah, siapa sih sebetulnya yang mempunyai kewajiban? Kewajiban pertama adalah pemerintah. Yang kedua adalah orang yang pinter. Kalau orang yang pinter bukan untuk minteri, tapi adalah untuk memandaikan orang yang belum pandai. Itu kewajibannya. Lah, seperti juga kampus tadi dikatakan. Kampus ini harus meminterkan masyarakat. Baik masyarakat yang ingin masuk ke kampus maupun masyarakat yang berada di luar kampus. Mari kita pegang. Gitu loh. Keberadaannya alumni dan segala macam ini kan penting gitu. Itu yang harus digerakkan. Jadi ajakan untuk masuk Ubaya nih, Pak. Oh iya. Ubaya iyalah. Kita kan alumni gitu loh. Kalau alumni ya tentunya ayo masuk gitu. Alumninya udah keren-keren kayak gini ya pasti ya. Di teknik informatika ada network and cyber security ya. Wah, itu loh. Ya, memang sebetulnya begini. Pada suatu saat saya sebetulnya juga butuh tenaga ahli di bidang digital gitu loh ya. Karena di dalam grup kami sendiri itu terjadi gegeran gara-gara WhatsApp. Ini siapa yang bikin grup? Karena orang yang merasa yang bikin grup itu yang disebutkan di situ seakan-akan dia bikin grup, dia mengatakan, loh saya ini gaptek, saya nggak bisa bikin. Tapi kok ada saya ya yang bikin, seakan-akan saya. Ini sampai gegeran. Saya ngomong, kalian ini sudah tua-tua, ngapain itu diributin gitu. Jadi ada hal yang seperti itu. Nah, inilah yang anu lah. Tapi seru, jadinya belajar. Iya, kan diskusi dan belajar tentang teknologi. Tapi ini bukan belajar, berantem. Aduh, saya sampai bingung. Diskusi. Iyalah. Itu diskusi. Tapi memang Bu, memang seusia begini ini manusia itu begini. Kecil, semakin bijaksana, dia punya puncak untuk bijaksana, tapi setelah turun nanti seperti kecil. Lah ini sebagian teman-teman itu sudah mulai turun ini untuk menjadi kecil. Jadi dia nggak terima kalau di situ ini. Itu gitu memang. Iya, pertemuan Pak Mo sama Bu Maya ini berarti ya juga membawa berkah juga ya di podcast ini ya. Loh iya, saya berarti dapat referensi lagi gitu loh. Iya. Iya, memang Pak. betul. Bisa konsultasi nanti Pak sama Bu Maya, Pak. Saya juga konsultasi hukum habis ini. Ya, baik nih di penghujung acara kami berterima kasih kehadiran Bu Maya, Pak Mo sudah menyediakan waktunya di podcast. Memang ini kan dalam rangka Dies Natalis yang ke-48 Ikatan Alumni Universitas Surabaya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita akan bertemu lagi di podcast dan membahas tren-tren masalah-masalah di masyarakat gitu ya. Jadi masukan-masukan semoga bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi informasi yang baik bagi semuanya. Jadi terima kasih atas kedatangannya, dan untuk Ubayatizen, mahasiswa, karyawan, dosen, alumni Universitas Surabaya, untuk podcast kali ini ambillah hal-hal yang baik digunakan untuk kehidupan sehari-hari Anda.